Dan nanti virusnya ini bukannya mati di dalam tubuh, tapi dia bersembunyi di bawah saraf yang ada di kulit. Nanti suatu saat bisa teraktivasi lagi. Nanti suatu saat misalnya daya tahan tubuhnya turun, stres kayak gitu, nanti dia bisa aktif lagi virusnya ini, dan itu tetap saja menular. Nanti setelah 2 hari muncul merah-merah di tubuh, dia hanya bercak merah aja dalam waktu 1 sampai 2 hari, nanti bisa berubah jadi lenting yang isinya air yang warna jernih, lalu dia nanti dalam 1 sampai 2 hari warnanya mulai keruh seperti ada nanah. Jadi sebenarnya yang menyembuhkan bukan dari vitaminnya, tapi dari penyakit itu sendiri yang akan sembuh sekitar 2 mingguan itu tadi gitu. Terus juga kalau misalnya dari infeksi bakteri itu tadi didiamkan, nanti dia bisa masuk ke lewat aliran darah gitu. Jadi nanti bisa ada gangguan ke ginjal, ke organ-organ yang lain. Nah, kalau bahasa kami jadi sepsis ya, yang itu merupakan kegawat daruratan, biasanya bisa menyebabkan kematian. Via Zoom narasumber saya yaitu Dr. Dina Fatmasari SPDF. Halo, selamat siang Dr. Dina. Ya, selamat siang Mbak. Oke, baiklah Dr. Dina, mungkin bisa menjelaskan nih Dok lebih detailnya berkaitan dengan cacar, karena cacar itu mungkin banyak ya Dok jenis-jenisnya, tapi Tribuners untuk spesifik kali dan hari ini kita akan membahas tentang cacar air. Nah, mungkin di sini Dr. Dina bisa membuka dan juga bisa menjelaskan lebih detail apa sih Dok cacar air ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi gini, cacar air itu merupakan infeksi virus yang disebabkan oleh virus varicella zoster, dan dia sangat menular. Biasanya tuh dia menginfeksi kulit dan juga selaput lendir, dan yang khas adalah dia muncul adanya ruam-ruam berupa lenting berisi cairan jernih yang tersebar pada hampir seluruh bagian tubuh gitu. Jadi biasanya kalau orang-orang menyebutnya ini varicella atau chicken pox ya kalau bahasa Inggrisnya ya gitu. Tapi kalau untuk orang awam biasanya menyebutnya dengan cacar air. Nah, kalau cacar-cacar sendiri kan ada banyak jenisnya, ada cacar monyet gitu. Terus ada variola yang sudah punah ya, yang sudah nggak ada. Tapi yang paling sering terjadi di sini adalah cacar air yang masih ada sampai sekarang, dan biasanya lebih sering menginfeksi pada anak-anak. Oke. Nah Dok, tadi kan Dokter Dina bilang bahwasanya cacar ini menginfeksi dan kebanyakan pada anak-anak. Kenapa Dok? Kok kebanyakannya itu pada anak-anak Dok? Ya, biasanya karena gini, memang itu tadi dari penelitian juga ya, dan tergantung dari status imunitasnya gitu. Dan kenapa pada anak-anak biasanya penyebarannya kan lebih rentan, anak-anak kan bisa ketularan bisa dari orang terdekatnya, bisa dari teman sekolahnya kayak gitu. Makanya lebih sering terjadi pada anak-anak, walaupun bisa juga terjadi pada dewasa gitu. Oke. Dok, apakah benar Dok ini mitos atau fakta yang memang beredar di masyarakat nih Dok, yang memang waktu saya kecil juga saya temui gitu ya Dok perkataan ini, cacar air itu tumbuh di anak-anak itu sekali dalam seumur hidup, itu benar atau bagaimana Dok? Iya benar, jadi seharusnya memang penyakit ini hanya sekali seumur hidup, kecuali biasanya pada orang yang status imunnya jelek. Tapi itu jarang sekali, walaupun status imunnya jelek kayak pada orang diabetes, HIV gitu, itu masih tetap jarang terjadi 2 kali gitu. Kenapa Dok? Kenapa cacar air ini hanya terjadinya cuma sekali dalam seumur hidup dan 1 kali di tubuh manusia Dok?
kayak gini. Jadi kalau cacar air itu sekali menginfeksi, dia kan dan penyakit ini kalau bahasa kami adalah swasirna, artinya bisa sembuh sendiri tanpa diobati kalau tidak parah. Dan nanti virusnya ini bukannya mati di dalam tubuh, tapi dia bersembunyi di bawah saraf yang ada di kulit. Nanti suatu saat bisa teraktivasi lagi. Jadi bukan berarti virusnya ini hilang dari tubuh, tapi tetap ada di dalam tubuh gitu. Jadi ya memang akan terkenanya hanya sekali saja gitu. Tapi virusnya masih ada di tubuh, suatu saat bisa aktif lagi jadi penyakit yang lain, yaitu herpes zoster. Oke, jadi memang virusnya itu ada di tubuh kita, tetapi kalau untuk penularannya hanya satu kali, dan virus yang tadi itu berubah menjadi mungkin penyakit lain gitu ya dok ya? Penyakitnya mirip tapi dia kayak lebih spesifik, orang-orang bilang bahasanya dompo ya. Jadi itu nanti dia hanya bukan tersimpan, kayak bersembunyi di bawah saraf tertentu gitu, di saraf kulit tertentu. Nanti suatu saat misalnya daya tahan tubuhnya turun, stres kayak gitu, nanti dia bisa aktif lagi virusnya ini. Dan itu tetap saja menular, tapi nanti kalau pada orang anak-anak yang belum pernah kena cacar, nanti jadinya cacar air. Tapi kalau pada orang dewasa atau anak-anak yang sudah pernah kena cacar air, dia tidak menular. Oke. Nah dok, cacar air ini bisa sembuhnya itu dalam kurun waktu berapa lama sih dok, dan bagaimana cara penanganannya dok? Oke, biasanya itu kan penyakit ini dari masa penularan ya, biasanya itu akan muncul gejala sekitar 7 sampai 21 hari setelah kontak dengan pasien atau dengan barang-barang yang kontak dengan pasien gitu. Nah, setelah muncul, awalnya kan dia bisa dari demam dulu ya. Awalnya biasanya 1 sampai 2 hari itu ada gejalanya demam, nyeri kepala, nyeri tenggorokan, terus juga lemes badannya, sakit nyeri-nyeri sendi gitu. Nanti setelah 2 hari muncul merah-merah di tubuh, dia hanya bercak merah aja dalam waktu 1 sampai 2 hari, nanti bisa berubah jadi lenting yang isinya air yang warna jernih. Lalu dia nanti dalam 1 sampai 2 hari warnanya mulai keruh seperti ada nanah di dalamnya, walaupun sebenarnya bukan nanah, bukan infeksi bakteri. Dan itu nanti setelah dari yang ada nanahnya, dia akan mulai mengering sampai sekitar 7 hari. Jadi biasanya sekitar 7 sampai 14 hari itu sudah sembuh. 7 sampai 14 hari ya dok ya? Kalau diobatin yang benar ya. Oke, jadi kurang lebih 2 mingguan ya dok untuk totalnya Tribuners bisa sembuh. Nah dok, berarti memang kalau cacar air ini dia menular ya dok ya? Dan menularnya itu bisa melalui apa aja sih dok? Dia menularnya kan lewat droplet atau percikan. Biasanya tuh percikan dari air ludah, terus air liur ya, batuk, bersin, ataupun kontak dengan cairan dari lesi kulitnya tadi tuh, ruam kulitnya yang ada isi airnya itu. Jadi kalau misalnya dan ini kontaknya agak lama, misalnya orangnya anak kecil nih ketemu sama anak kecil lainnya yang kena cacar air, biasanya tuh kontak sekitar 15 menit yang kontak erat ya gitu. Misalnya kalau jauhan satu ruangan tapi jauh-jauhan sih nggak terlalu biasanya gitu. Tapi kalau misalnya kontaknya agak erat, agak dekat, sekitar 15 menitan itu akan menular. Kayak gitu. Jadi lewat cairan istilahnya cairan tubuh ya gitu, yang bisa kayak kan itu kan misalnya kita, masa sih cairan tubuhnya emang kalau dibersinin kayak gitu atau dibatukin di depan mukanya, enggak, tapi kan dari bersin itu dia terbawa udara, misalnya ketiup dari angin kayak gitu ya, dia bisa nularin gitu, terhirup ke orang yang belum kena cacar itu tadi. Oke, terutama lagi untuk yang kena cairan dari cacar kulitnya itu ya dok ya? Betul, ya. Oke. Nah dok, kalau untuk pengobatannya dok, pengobatannya itu harus memakai yang antibiotik atau obat-obatan, atau ada obat-obatan herbal gitu sih dok sebenarnya untuk cacar air ini? Ya, jadi cacar air ini kan sebenarnya penyakit yang bisa sembuh sendiri gitu. Cuma kan yang ditakutkan kalau dia parah jadinya timbul komplikasi. Jadi kalau misalnya untuk mengobati ya tentu harus ke dokter yang benar ya. Jadi jangan diobati sendiri atau lagi dioles-oles kayak herbal kayak gitu, minum-minum herbal. Nah, ya itu nggak berperan gitu. Kecuali kalau misalnya dia minum vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Jadi sebenarnya yang menyembuhkan bukan dari vitaminnya, tapi dari
penyakit itu sendiri yang akan sembuh sekitar 2 mingguan itu tadi gitu. Dan jadi kalau misalnya dia terinfeksi cacar nih, ya segera aja pergi ke dokter gitu. Boleh ke dokter umum, ke dokter spesialis kulit, itu boleh. Jadi nanti akan diberikan antivirus. Gitu. Jadi bukan antibiotik, antivirus ini untuk yang diminum, obat utamanya adalah antivirus yang diminum. Kalau untuk antibiotik bisa diberikan tapi hanya berupa obat oles. Nanti dioleskan ke luka cacarnya yang sudah pecah. Tapi kalau belum pecah, baiknya cuma dikasih bedak salisil aja gitu. Jadi tujuan utama dari pengobatan ini hindari jangan sampai pecah. Kalau sudah pecah dikasih salep antibiotik, terus juga tapi obat antivirusnya tetap harus diminum gitu. Pokoknya pencegahan gimana caranya supaya tidak jadi parah, jadi komplikasi kayak gitu. Nah dok, cacar ini kan tadi bisa pecah ya dok, dokter Bina bilang tadi, dan itu ada cairan di dalamnya. Mungkin dokter bisa jelaskan nggak prosesnya itu bagaimana tuh dok, dari dia tumbuh dari kecil sampai kita tuh Tribuners di rumah tuh tahu bahwasanya wah ini sudah mulai ada komplikasi nih gitu dok. Ya, jadi kan awalnya tadi biasanya dalam waktu penularan itu 7 sampai 21 hari dari kontak dengan pasien. Lalu setelah dia kontak sekitar ya tadi dalam waktu 7 sampai 21 hari tadi muncul gejala. Yang pertama itu gejala awal berupa kayak demam tadi, terus nyeri-nyeri sendi, nyeri otot, lemes, nyeri tenggorokan, kadang juga ada yang sampai batuk. Lalu nanti setelah 1-2 hari muncul bercak merah. Biasanya itu bercak merahnya itu awalnya munculnya di daerah muka atau daerah badan, paling sering daerah muka dulu. Nah nanti setelah dari bercak merah itu dalam 1-2 hari dia muncul lenting kayak gelembung kecil-kecil gitu, isinya air. Nah kalau misalnya ngebayanginnya, kalau kami itu biasanya sebutnya seperti embun di atas bunga mawar. Ya kan, jadinya dia bening kayak gitu. Nanti sekitar 1-2 hari yang lenting-lenting isi air tadi itu akan berubah warnanya jadi keruh, agak-agak putih kekuningan. Nah dari situ nanti dia akan mulai kering, jadi koreng ya kalau bahasa awamnya ya, jadi koreng gitu. Nanti ya sudah akan lepas sendiri. Si korengnya itu jangan dikelotoi, kalau dikelotoi nanti malah jadi infeksi bakteri, itu yang harus dikasih antibiotik gitu. Nah kalau misalnya tadi banyak banyak yang luka terbuka, yang luka lecet yang tadi sudah pecah-pecah gitu, nggak diobati, nah nanti ini bisa timbul komplikasi yang paling sering itu tadi infeksi bakteri. Jadi dari lecetnya itu ada bakteri yang masuk, ya sudah nanti tambah parah di situ, jadi lama keringnya, lama jadi terbentuk korengnya gitu. Terus juga kalau misalnya dari infeksi bakteri itu tadi didiamkan, nanti dia bisa masuk ke lewat aliran darah gitu. Jadi nanti bisa ada gangguan ke ginjal, ke organ-organ yang lain. Nah selain itu juga virusnya dari cacar ini dia bisa menginfeksi, tadi masuk ke darah, ke darah, dia bikin infeksi seluruh aliran darah. Kalau bahasa kami jadi sepsis ya, yang itu merupakan kegawat daruratan, biasanya bisa menyebabkan kematian. Lalu juga dia bisa virusnya ini masuk ke paru-paru, jadi sesak nafas, jadi sakit pneumonia gitu, bisa ke otak, bisa jadi kejang, kaku otot gitu, terus penurunan kesadaran kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak sih komplikasinya, walaupun misalnya jarang terjadi gitu, tapi tetap saja masih bisa terjadi. Dan ternyata Tribuners, cacar air ini jika kita biarkan itu bisa menyebabkan kematian ya dok ya, seperti dokter Dina bilang tadi loh Tribuners. Jadi kalau cacar airnya itu memang kita bisa obati dengan benar, itu pasti akan sembuh gitu ya Tribuners. Tapi kalau Tribuners di rumah mungkin penanganannya salah, terus juga sudah terjadi komplikasi kemana-mana, nah ini yang sangat perlu dikhawatirkan, karena dokter Dina bilang tadi ini bisa menyebabkan sampai ke kematian, karena bisa menyebarnya itu luas ya dok ya, bisa melalui paru-paru ataupun saluran darah tadi Tribuners. Nah dok, kalau untuk makanan ataupun kegiatan ada pantangannya nggak sih dok untuk yang terkena cacar air ini?
Ya, jadi kalau untuk makanan tidak ada pantangan, justru harus makan makanan yang bergizi supaya sistem imunnya tetap cepat membaik lagi gitu. Dan pasien terutama kalau terkena cacar ini harus diisolasi sampai kulitnya yang tadi lenting-lenting itu jadi kropeng, jadi koreng itu tadi. Itu supaya tidak menularkan ke orang lain gitu. Selain itu karena pasien ini harus minum antivirus ini nanti dia selain efeknya ke saluran pencernaan juga bisa berefek ke ginjal, yaitu bikin kristal di ginjal walaupun kejadiannya sangat jarang. Jadi pasiennya wajib minum air putih yang banyak gitu. Jadi Oke. kalau untuk makanan tertentu misalnya nggak boleh makan telur, nggak boleh makan ikan, itu mah aduh itu sudah mitos gitu. Mitos ya dok ya, Jadi oke. ya mitos, justru harus makan yang Justru harus sehat. makan yang sehat dan berprotein, Iya, jadi biar imunnya betul. makin kuat loh Tribuners ya. Iya. Nah ini mungkin mitos dan fakta yang Tribuners bisa ketahui semua faktanya di live kita hari ini. Nah dok, terakhir dok, mungkin ini kan cacar air ini kan membekas ya dok, ada bekasnya di Iya. dok di kulit kita. Itu bagaimana sih dok cara kita nih untuk bisa menghilangkan bekas dari cacar air ini? Oke, jadi bekas dari cacar air itu yang paling sering orang keluhkan itu kalau dia jadi bopeng ya, jadi kulitnya agak ngedekok gitu. Iya Nah dok. itu kita bisa hilangkan dengan tindakan laser gitu. Terus juga bisa tindakan subsisi, nanti dilepaskan jaringan yang terikat ke bawah itu tadi, yang bikin lekukan itu kita lepaskan dengan menggunakan jarum tertentu gitu, nanti dia akan lepas dan naik lagi. Ataupun bisa dengan tindakan micro needling, jadi nanti ada tindakan kayak gitu, dia bikin perlukaan kecil dengan ada jarum kecil-kecil yang banyak gitu, nanti dia bikin perlukaan supaya jaringan kolagen yang untuk penyembuhan luka itu nanti dia bisa naik lagi kayak gitu. Tapi kalau misalnya luka bekas cacarnya hanya berupa bercak-bercak hitam, itu sih bisa dikasih krim pemutih, tapi jangan buru-buru. Biasanya dia akan hilang sendiri. Oke. Tapi kalau misalnya pingin perawatan sehari-hari, nggak mau dikasih obat gitu, pingin perawatan sendiri bisa dirutinkan menggunakan pelembab, nanti juga bercak hitamnya bisa berkurang. Oke. Nah, Tribuners itulah tadi sedikit tips ya Tribuners dari Dokter Dina untuk Tribuners mungkin yang mempunyai solusi ataupun anaknya lagi kena cacar air dan bingung nih bagaimana sih cara pengatasan dan juga penyembuhan cacar air, dan mudah-mudahan dengan adanya tayangan Bincang Kesehatan kita hari ini yang membahas tentang cacar air bersama dengan Dokter Dina itu bisa menjadikan informasi dan juga sumber edukasi untuk kita semua yang menonton, terkhususnya untuk Tribuners di rumah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Dokter Dina sudah hadir menjadi narasumber kita pada siang hari ini, yang sudah meluangkan seluruh waktu dan juga tenaganya untuk tetap bisa berkomunikasi dan juga mengedukasi kita semua. Dan Tribuners, saya juga mengucapkan untuk Tribuners semua terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan Bincang Kesehatan bersama dengan saya di sini Kusno Asyefa. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.